Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin Nabiyyina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalah wa ma malakat aymanukum. Ibu-ibu jemaah sekalian rahimakumullah, kita sampai bab ke-90 dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Kitab ini mulai bab 90 itu terkait interaksi dengan pembantu, interaksi dengan seseorang yang meringankan tugas-tugas kita dalam menjalani kehidupan. 90, 90, 92, 93, 94, 95 itu semuanya babnya itu. Saya ingin menegaskan begini, di antara kalimat-kalimat terakhir menjelang Rasulullah SAW wafat, meninggalkan dunia ini, oleh sahabat Ali didengarkan Nabi itu mengatakan kalimat dengan lirik, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Sholat, sholat, sholat jogon temenanan. Wa ma malakat aymanukum, dan hak-hak hamba sahaya kalian. Kalau Anda memperhatikan haji pertama dan terakhir Nabi Muhammad SAW, ketika beliau khutbah wada, khutbah di prosesi haji wada itu, beliau juga menegaskan kembali tentang hak-hak orang lemah, terutama hak-hak hamba sahaya. Sekarang kita kaji betul ini. Itu tadi pengantar. Babu adabul khatib, bab tata krama pembantu. Di situ gitu apa? Ya, adab atau tata krama pembantu seperti ya. Dikatakan di sini dari Makhramah ibni Bukair, dari bapaknya dia mendengar Yazid bin Abdullah bin Husayn qala, seorang tabi'in cerita, arsala Abdullah bin Umar gulaman lahu bizahabin au biwaraq. Sahabat Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, orang yang sangat mencontoh Rasulullah, mengutus budaknya membawa emas dan perak. Fasarafahu fa'anzara bisarf. Dia kemudian di situ meniadakan gitu. Kita jemakan, meniadakan maksudnya. Kemudian dia menunggu setelah proses tukar menukar. Faraja'a ilaihi fajaladahu jildan waji'an. Ternyata budaknya tadi itu melakukan sebuah kesalahan. Maka beliau memukul budaknya tadi itu dengan pukulan yang menyakitkan. Wa qala idhab fakhudli wala tusarrifhu. Ambil kembali untukku dan jangan engkau tukar. Nah, cuma itu dong. Penegasannya itu mendidik budak itu boleh dengan sebuah pukulan. Masih belum selesai. Yang berikutnya, seorang sahabat namanya Abi Mas'ud. Jadi orang sahabat Abdullah bin Mas'ud, orang Abi Mas'ud, ini orang berbeda. Dia mengatakan, kuntu adribu gulaman li fasami'tu min khalfi sautan. Saya memukuli pembantu saya, maksudnya budak hamba saya. Di belakang saya ada suara orang ngomong, "Iklam ya Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Aba Mas'ud, lillahi aqdaru alaika minka alaihi.
Allah lebih kuasa kepadamu daripada kamu berkuasa kepada dia, budakmu itu. Faltafattu, aku pun noleh melengos. Sopo Fa'idha huwa Rasulullah SAW. Ternyata orang yang menegur aku itu tadi adalah Rasulullah SAW. Maka sebagai bagian dari penebusan penyesalan dari Abi Mas'ud tadi, beliau mengucapkan begini, ya Rasulullah, fahuwa hurrun liwajhillah. Wahai Rasulullah, budakku ini aku bebaskan untuk meraih keridhaan Allah. Faqala, Nabi menegaskan, anna law lam taf'al masatkan nar aw lalafakahatka annar. Seandainya kamu tidak melakukan hal itu, setelah gebuk pembantu atau gebuk budak tadi itu, kamu tidak membebaskan dia, niscaya kamu bakal dilahap neraka. Pukulan, penyiksaan atau kezaliman kepada budak pun itu nanti konsekuensinya besar ya akhirat. Gitu maksudnya gitu loh. Ini penegasan. Ini saya percepat supaya tahu gitu doa. Adapun refleksinya untuk kehidupan kita masing-masing orang muhasabah diri. Bab 91. Babu la taqul qabbahallahu wajhak. Janganlah Anda mengucapkan kepada orang lain, semoga Allah menjelekkan rupamu. Di situ terjemahkan gitu. Ya iki lek cara Jawa nih ya akeh ungkapane iku akeh. Orang Malang ini kan biasa kalimatnya kasar gitu ya. Raimu gitu. Itu kan biasa. Nah, kita tengok ini cuma satu hadis saja. Dua. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu qabbahallahu wajhak. Janganlah Anda suka mengucapkan semoga Allah memburukkan wajahmu. Riwayat yang berikutnya la taqulu qabbahallahu wajhaka. Janganlah engkau mengucapkan semoga Allah memburukkan wajahmu. Wa wajhaman asbah wajhak. Padahal wajahnya dia dan wajahmu itu serupa. Manusia itu serupa kabeh. Fa innallaha azza wa jalla khalaqa Adam ala suratihi. Sebab Allah menciptakan Adam alaihissalam itu dengan rupa yang dikopi paste sama anak cucunya. Gitu. Pada intinya jangan suka mendoakan keburukan, apalagi itu menyebut sesuatu yang sangat terhormat dalam anggota tubuh manusia, wajah. Yang berikutnya bab ke-92. Babu liyajtani bil wajha fid darb. Hindarilah memukul wajah. Hindarilah memukul wajah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza daraba ahadukum khadimahu falyajtani bil wajha." Apabila salah seorang di antara kalian memukul pembantunya, budaknya, hendaknya dia menghindari memukul wajah. Iki bab semuanya ini Bu ya. Iki HP itu semuanya itu tata krama kepada pembantu dan orang lemah di dalam internal keluarga kita. Lek dikompres bahasanya singkat, ojo kuruan tangan. Bener. Jangankan kok kepada pembantu atau budak. Di sini hadis berikutnya itu adalah hewan. Katakan begini. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dabatin qad usima yudkhalu mankhirah.
Nabi melewati satu hewan tunggangan, boiku jarang, kuda atau onta, yang dikasih stempel dengan besi yang dipanaskan. Oleh Nabi SAW, dan itu diletakkan di bagian mukanya hewan tunggangan itu, cocok ke wajah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "La'anallahu man fa'ala hadza." Semoga Allah melaknat orang yang melakukan perilaku ini. Nyonyok kok ke wajah hewan tunggangan yo terus. Dulu terus. La yasimanna ahadul wajha. Janganlah salah seorang di antara kalian itu lek kei tengeran hewan sembelihan itu ya diconok ke wajah itu nojo. Wala yadribanna, jangan pula suka memukulinya. Didi dibukul gitu. Sudah, hewan naik awalnya kemudian manusia itu. Mungkin ibu-ibu pernah tak cerita ini bisa. Ono anak kecil. Takoni ya kepala sekolah, cita-cita mau apa nak? Cita-cita saya jadi polisi. Gak mau pak jadi polisi. Saya kepingin memukuli bapak saya. Karena anak ini kerap kali mendapatkan perlakuan kasar dari bapaknya. Lagi kepui bapaknya kayak kumpul. Ya kayak yang diusangi gak ada liburan di sekitar kita. Ya. Ada kisah, Bu, ya, ada kisah. Tapi ini ojo digolek wong ini. Sebab yang cerita itu si korbannya sendiri saya. Dia seorang guru. Ustaz saya ini gak iso akrab sama bapak. Loh, gimana ya Ustaz ya? Maksudnya apa? Sejak kecil itu saya kerap kali dipukul di hadapan teman-teman, di hadapan ibu, di hadapan kakak. Hampir tiap hari saya ini kok sasaran kemarahan bapak saya. Kecil kamu putih, boleh. Terus bapak saya sekarang itu sakit-sakitan, dirawat di rumah sakit itu keluar masuk saja dalam ketidakberdayaan yang sangat. Anak laki-lakinya satu-satunya hanya saya. Tapi antara hati saya dengan hati bapak itu gak iso nyemanak cedek, gak iso. Kamu datang psikolog. Saya sudah ke psikolog. Saya tidak bisa menghapus dendam kemarahan kepada bapak saya. Psikolognya ngomongin itu, Anda harus berdamai dengan diri sendiri. Yang mulai biar ngomong ini gampang diomong, nanti lakukan jangan itu. Iya, Anda harus berdamai dengan diri sendiri. Di dalam ketidakberdayaan yang sangat, ibu pun tidak berani menegur senganan ngomong. Di dalam struktur keluarga besar, bapaknya ini juga tidak ada yang berani menegur. Tidak lewat. Itu saat ini dia belum sopo, ada cili. Sekarang dia sudah usia 30. Gitu, bapaknya tua, lorong-lorong. Hatta dia digebukin di kampung di depan anak-anak teman-temannya itu udah biasa gitu. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa, teman ibunya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya ibu nggak bisa ngomongin itu, ya Allah ya ibu bapakmu nih, ya apa lah jadinya. Ayo, ini kisah asli. Cuman jangan tanya di kota mana, golek. Wes iku pokoknya pelajaran penting ini gue cek morantang. Nomor bab ke-93. Babu man latoma abdahu falyutiqahu min ghairi hijab. Bab seseorang yang memukuli hamba sahayanya, hendaknya dia membebaskannya. Budak hamba sahaya harus tahu. Tengok ya.
dari Hilal ibn Yasaf yaqul kuna Nabiul Baz fi dari Suwaid ibn Muqarrin. Ya, kami lagi menjual apa al-baz itu apa sih? Menjual apa begitu? Kain. Menjual kain di rumahnya Suwaid ibn Muqarrin. Tiba-tiba keluarlah seorang hamba sahaya wanita berkata kepada seseorang, orang laki-laki itu lantas memukul hamba sahaya wanita itu. Maka Suwaid ibn Muqarrin itu mengatakan, al-qamta wajhaha, kamu menampar mukanya hamba sahaya wanita itu. Laqad ra'aitu nisabi asab'ah wa malana illa khadim. Sungguh dulu saya itu 7 orang dari yang ke-7, dan tidak ada yang bersama kami kecuali pembantu, dan seorang di antara kami ada yang memukulnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membebaskan budak itu yang dipukul. Jadi minangka kafarati itu. Nek keproject memukul hamba sahaya itu udah bebaskan saja. Nah, ini semuanya hampir mirip-mirip hadisnya. Jadi saya baca cepat. Dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda begini, "Man latama 'abdahu aw darabahu haddan lam ya'tihi kafaratuhu itqu." Siapa yang keproject memukul menampar hamba sahayanya, maka tidak ada kafaratnya kecuali membebaskan dia. Masih sama, tapi kasusnya agak berbeda. Ketika sahabat namanya Suwaid ibn Muqarrin tadi menyarankan untuk membebaskan budak yang dibobol tadi, maka orang yang disarankan itu bilang begini, kami tidak punya pembantu untuk membantu pekerjaan rumah kami, kalau itu dibebaskan lantas siapa? Maka faqila li Nabi sallallahu alaihi wasallam khadimun ghairuha, dia tidak memiliki pembantu selain itu. Nabi menyarankan begini, falyastakhdimuha, biarkanlah budak wanita itu menjadi pembantu dulu di rumah itu. Wa fa'idastagnu khallu sabila, kalau sudah ada kecukupan dalam rumah tanggamu, bebaskan dia. Jadi kafaratnya memukul itu adalah membebas. Ini hampir sama. Hadis nomor 179 itu hampir sama. Kemudian yang nomor 180 itu juga sama. Yang intinya adalah kalau ternyata memukul, udah bebaskan saja. Sekarang bab ke-94, judulnya adalah Babu Qisasul Abdi, bab qisasnya seorang hamba. Jadi kalau majikannya itu menggolimi, maka itu dikisos nanti. An Ammar ibn Yasir qala, Ammar bin Yasir, satu di antara sahabat Rasulullah SAW yang kenyang dengan siksaan pada periode Mekah, mengatakan, la yadribu ahadun abdan lahu, janganlah seseorang itu memukuli hamba sahayanya, wa huwa dhalimun lahu, dalam keadaan dia mendolimi hamba sahayanya itu, illa uqida minhu yaumil qiyamah, kecuali akan dituntut orang yang memukuli secara zalim itu pada hari kiamat. Jadi dibalas, dikisos. Yang berikutnya, ini ada kisah. Sami'tu Aba Lailah qala kharaja Salman fa idza alafa dhahabatuhu
yatasaqatu minal arab. Sahabat Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah, itu lagi keluar ke satu tempat itu membawa hewan tunggangannya. Kemudian hewan tunggangannya ini diikat pada satu tempat gitu ya. Kemudian lepas. Faqala li khadimihi, maka beliau berkata kepada pembantunya, bahasa kita, iso cul ya oke. Itu loh maksud. Beliau mengatakan begini, laula anni akhaful qisas, seandainya saya tidak khawatir bakal ono kisos, lau jatuka, aku akan memukulimu sampai kamu kelarang. Aku akan memukulimu sampai engkau kelarang. Lau jatuka itu wajah itu sakit. Aku akan memukulimu sampai kelarang. Karena tidak hati-hati di dalam menjaga tunggang. Gampang loh. Jadi orang ini menahan diri dari memukul hamba saya. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tu'addunal huquqa ila ahliha. Sungguh tanggung jawab atau tuntutan hak-hak itu akan dipenuhi kepada pemiliknya. Hatta yuqadu li syatil jama' min asyatil qarna, sampai unta kambing yang tidak ada tanduknya itu akan diperintahkan untuk mengkisos kambing yang bertanduk. Itu penegasan Nabi Muhammad saking terwujudnya itu kisos. Kisos itu arti seksual, balasan setimpal, kisos. Ibu-ibu, ono pendapat mufasir, nggak ada di kitab ini ya. Ono pendapat mufasir. Di hari akhirat kelak, prosesi persidangan manusia itu juga dibarengi dengan kisosnya hewan-hewan. Kambing yang tidak bertanduk, yang ditanduk sama kambing yang bertanduk itu ada kisos. Cuman kalau hewan, kisosnya itu setelah selesai proses kisos, mereka langsung hancur menjadi tanah. Itulah makna firman Allah Ta'ala surat An-Naba ayat terakhir. Surat itu tulis jenengan itu. Ini juga surat An-Naba juga. Ya. Ono ayat kuning ini. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sungguh kami akan mengadab kalian dengan siksaan yang dekat. Kapan ini? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari ketika seseorang melihat apa yang telah ia lakukan. Wa yaqulul kafiru, orang-orang kafir pada waktu itu akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Aduhai, seandainya saya menjadi tanah saja. Para mufasir bilang, kenapa orang kafirnya bilang begitu? Karena dia melihat setelah prosesi hukuman kepada hewan yang saling mendolimi sesama mereka itu selesai, mereka berubah jadi tanah. Gitu Bu. Itu satu di antara pendapat mufasir. Sementara manusia agak bodoh. Jadi naudzubillah itu ya, mendolimi orang itu ojo sampai, terutama sangkut pautnya sampai harta. Wah, itu urusannya jauh di akhirat. Sampai-sampai Nabi bersabda, yufaru lisyahid ila dain. Dosanya orang yang mati syahid itu kuape di sepuluh kecuali utang. Utang itu gak selesai, gak halal. Nah, satu nyawa.
Hah? Gak selesai Bu. Ya, Bismillah sampai. Jadi utang gak selesai dengan halal bihalal. Sepurane ya, sepurane ya you. Tapi apa aja itu kan ada. Yang berikutnya, ada cerita ini Bu. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dari Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah. Kana fi baitiha, adalah di rumah Ummu Salamah itu ada pembantu. Fada'a wasiatan lahu aulaha fa'abda'at. Jadi Ummu Salamah ini memanggil pembantunya itu, terus tekone iku remote. Saksi aja. Fastabana al-ghadab fi wajhihi. Maka timbul kemarahan. Faqamat Ummu Salamah ila al-hijab fawajadat al-wasiyata tal'abu. Jadi wasiyah itu nama orang. Wasiyah itu nama orang, nama pembantu. Wasiyah. Tokone telat, Ummu Salamah kemudian bangkit, ternyata mendapati si wasiyah itu tal'abu wa ma'ahu siwak, lagi bermain-main sama kayu siwak. Beliau mengatakan begini, laula khasyatal qul yaumil qiyamah, seandainya saya ini tidak khawatir adanya hisab pada hari kiamat, lau jatuh bihadz siwak, tentu aku akan memukulmu dengan kayu siwak itu sampai kesakitan. Itu ambil hikmah. Falamma ataitu bi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah innaha la tahlifu ma samituka faqal wa fi yadihi siwak. Itu penjelasannya. Jadi intinya mau menyakiti orang lain itu berpikir balasan dulu. Yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man daraba darban yaqtassa min yaumil qiyamah." Siapa yang memukul dengan pukulan untuk menzalimi orang, dia akan dikisos pada hari kiamat seperti itu. Masih hampir sama juga, man daraba darban zulman uqtassa min yaumil qiyamah. Sama artinya. 185, 186 itu artinya sama. Siapa yang memukul orang lain secara zalim, dia bakal dikisos pada hari kiamat. Bab ke-95. Hanya babu uksuhum mimma talbasu. Iki di praktek saya apa iso? Berikanlah pakaian orang yang membantumu seperti apa yang engkau kenakan. Kita tengok ya. Ini ada cerita dan cukup panjang hadisnya, tapi perlu dibacakan. An Ubadah ibni Walid ibni Ubadah ibni Samit qala kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadal hayy min al-ansar. Ada seorang namanya Ubadah bin Samit. Dia cerita, saya keluar bersama bapak saya untuk mencari ilmu di sebuah hayy itu kampungnya orang Ansor. Qabla ayyuhliku, sebelum dihancurkan. Fakana awwalu man laqina Aba Yasar. Satu di antara orang yang kami temui pertama kali adalah Abu Yasar. Dia adalah sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Rasulullah. Wa ma'ahu ghulamun lahu. Dia orang Ansor ini, Aba Yasar ini
itu bersama pembantunya. Wa ala Abi Yasar burdah wa mu'afir. Abu Yasar itu mengenakan apa di situ terjemahkan apa? Serban burdah, serban ini maksudnya ini loh cara saiki. Burdah sing nencis. Pakaian sing nencis, ngapik itu. Wa ala gulamihi burdah wa mu'afir. Si budaknya itu juga mengenakan pakaian yang sama seperti bosnya. Abu Yasar tadi. Fakultu lahu. Maka saya iseng-iseng bertanya kepada Abu Yasar, ya ami, paman, lau akhadta burdah gulamaka wa ataituka ma'afiraka. Mbok panjenengan iku kaya ono pakaian sing itu pakaian sing nencis di pembantu Anda itu ambilan ganti sing liyane mbok. Dulu Gus. Itu. Au akhadta ma'afirahu wa atiyahu burdah. Atau kayak orang salah siji aja sepuluh nih. Pakaian. Terus karat alaika kullah wa alaika kullah. Fama saharasa. Antara pembantu sama bosnya tadi itu pakaiannya sama, kemudian si menasihati tadi diusap kepalanya. Allahumma barik fi ya bena akhi. Semoga Allah memberkahi dia dalam pemberianku itu wahai putra saudaraku. Basar aina ya hadani. Sangat membahagiakan dua hal itu dikenakan dia. Wasamiya adna ya hadani. Dan sesuatu yang menyakitiku sampai kalau sampai dua hal itu tidak diberikan kepadanya. Wa wa'ahu qalbi wa asyara ila niyati qalbi. Jadi beliau sambil mengisyaratkan kepada posisi hatinya. Yaqul. Orang ini Abu Yasar ini mengingat pesan Nabi Muhammad SAW. Sabda beliau begini, "At'imuhum mimma ta'kulun." Berilah pembantumu itu makan apa yang engkau makan. Waksuhum mimma talbasun. Berilah mereka pakaian seperti apa yang engkau kenakan. Wa kana uqiyahu mimma ta'id dunya. Dan sungguh aku memberi dia sesuatu perhiasan dunia. Ahwanu alayya. Itu lebih ringan bagiku min ayyahuda min hasanati yaumil qiyamah. Daripada kebaikan-kebaikanku dijuguk sama dia di hari kiamat. Ya, ini kalimat penegasan dulu. Ini bosnya ini loman gitu loh. Dia ingin melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Berilah makan pembantu itu seperti apa yang Anda makan, beri pakaian seperti apa yang Anda kenakan. Judulnya begitu. Masing-masing silakan bermuhasabah. Itu apakah mungkin negeri kita gitu? Sebab ya ono istilahnya wong Jawa jadi wong kegedean kelamben gak enak. You understand that? Ya maksudnya lek burung titiman sane itu gak enak rasanya. Ya gitu. Jadi ono apa ya istilahnya? Kepada masing-masing orang ya bagian itu. Dan kerap kali orang biasa itu mengenakan pakaian biasa yang bagi orang yang high class itu something banget misalnya. Orang naik bagus gitu. Ya. Saya nggak mau nyebut merek. Yang berikutnya Hadatsana Al-Fadl ibni Mubashshir qala sami'tu Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukina khairan. Nabi Muhammad senantiasa mewanti-wanti berwasiat
agar kami memperlakukan para budak dengan baik. Memperlakukan para budak dengan baik. Wa yaqul, dia bersabda, "Aqimuhum mimma ta'kulun", beri mereka makanan seperti apa yang mereka kalian makan, wal bisu min libas min lubusikum. Jadi kenakanlah pakaian kepada mereka seperti pakaian yang Anda kenakan. Wala tu'adzibu khalqallahu azza wa jalla. Jangan kalian menyiksa makhluk Allah. Ibu-ibu, ketika saya SMA, itu saya beli buku di Loakan. Cuman buku itu terus keterisut. Masih itu akan belajar keterisut. Tahun 98, 97 buku itu. Judul bukunya itu Mobilitas Vertikal pada Zaman Sahabat. Mobilitas vertikal itu sebuah disertasi di Malaysia. Sebuah disertasi. Bagusnya buku itu adalah generasi para sahabat, murid-murid Rasulullah itu rata-rata punya budak. Punya budak. Membantu itu. Dan rata-rata budaknya para sahabat Rasulullah itu kelak kemudian ini jadi ulama pada era tabi'in. Paham maksudnya? Rata-rata jadi ulama-ulama besar, jadi mufti, jadi imam, jadi ulama-ulama senetop di seluruh dunia. Rata-rata budaknya para sahabat. Nanti Anda searching di Google profil orang namanya Atok bin Abi Robbah. Sinten namanya? Atok bin Abi Robbah. Kalau Anda sekarang itu iso haji, iso umroh, rata-rata semua prosesi manasik Rasulullah SAW itu diriwayatkan dari budak namanya Atok bin Abi Robbah. Wong ireng, tak sebut apa namanya, dia disebut menurut orang pagi bangkit. Ketika beliau di Mekah, muridnya sahabat Abdullah bin Abbas, muridnya sahabat Abdullah bin Umar. Sampai Abdullah bin Umar sahabat Rasulullah itu ngene takoni manasik. Lapa waktu takon manasik nengan. Di antara kalian sudah ada Atok bin Abi Robbah, kok sik takon aku bareng lapo. Sampai khalifah, presiden ambil anaknya, kalau mau tanya tata cara manasik itu harus antri koyo antri Zam-Zam, koyo antri sembahku. Khalifah ambil anak-anaknya, karena menunggu Atok ini lagi sholat sunnah di depan Ka'bah. Antri, tapi takut manasik. Sehingga khalifah ini bilang begini, nah, ilingon. Kemuliaan ini, duit-dunia, duit kekuasaan itu gak ada apa-apa ini dibanding kemuliaan itu duit mudron. Bapakmu ini seorang khalifah harus ngantri ya jadi takut kepada seorang budak. Lah atau ini nanti itu dibebaskan oleh tuannya karena kecintaannya kepada ini. Akeh bu ini bu, ono jenenge Sirin, jenenge Sirin. Dia punya anak namanya Muhammad ibnu Sirin, ulama juga. Sirin ini budaknya seorang sahabat, dinikahkan dengan seorang wanita budak juga. Dari pernikahan dua budak ini lahir namanya Muhammad bin Sirin, seorang kibar tadi. Terus ini nakal. Ini menunjukkan apa bu? Para sahabat itu betul-betul memuliakan orang yang di dalam tandungannya termasuk budak. Lepas potensial dia dibebaskan. Tapi juga ada budak sebelah gadis ya, no. Menurut Anda tahu yang membunuh Umar? Abu Lu'lu' Pak. Itu budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah. Budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah itu seorang
sahabat besar, orang Majusi. Ya ini gak terima tersebut. Budak perlakuan baik. Tapi terus kemudian dia merencanakan secara pribadi pembunuhan kepada umat ketika imam sholat subuh. Sehingga mereka ketika ditusuk itu sampai beberapa kali roboh. Setelah roboh siuman takut sama matinya budak Mughirah ya Amirul Mukminin. Terus beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang mentakdirkan kematianku dari orang yang tidak pernah bersujud kepada Allah. Kak, ini menurut saya bab ke-96 pancet aja. Tapi kok termasuk pembantu ya. Waduh, si pancet itu sampai 98. Tak cepat main. Babu sibabul abid. Bab mencaci budak. Wiloko. Di situ terjemahkan apa? Oh, maki-maki kok. Yaqul dari ini Al-Ma'rur ibni Suwaid, dia mengatakan, Ra'aitu Abu Dzar, aku pernah melihat Abu Dzar al-Ghifari. Wa alayhi khullah wa ala ghulami khullah. Beliau itu mengenakan pakaian bagus dan pembantunya juga mengenakan pakaian bagus. Fasa'alnahu an dzalika, iseng-iseng saya bertanya kepada beliau. Ini sababtu rajulan fasyakani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam a'ayyar tahu bi ummi. Maka aku mempertanyakan hal itu kepada beliau, kepada Abu Dzar. Opo pakaian sampean ku padha ambek pembantu ini sampean lapo. Terus beliau jawab, ini sabab tu rajulan, aku biyen zamane Rasulullah sugeng, Rasulullah hidup, saya pernah mencaci maki orang. Fasyakani ila Nabi sallallahu. Terus saya diwadul orang Rasulullah sallallahu gara-gara mencela orang itu. Si dicela Abu Dzar itu wongi, mohon maaf, negro. Si Abu Dzar panggil begini, hei anaknya budak, hei anaknya hamba saya yang hitam. Faqala lin Nabi sallallahu. Nabi kemudian menegur aku dengan keras. Ayyar tahu bi ummi, laba kalau ngilok ibu di sana. Itu bahasa lainnya begini. Apakah bayi ini di alam kandungan itu biar jika ekusener kan kepingin lahir jadi Muhammad bin Salman atau budak Eropa atau budak Afrika, laba kalau ngilok ibu di barang itu loh. Qultu na'am. Nggih ya Rasulullah, saya menghina dia. Suma qala inna ikhwanakum khawlukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Sesungguhnya orang yang membantu di rumah kalian itu hakikatnya juga saudara kalian. Allah menjadikannya di dalam penguasaan kalian. Faman kana akhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma yaqul. Siapa yang ada orang itu berada di dalam tanggungan atau kekuasaan dia, maka hendaknya dia memberi makan seperti apa yang dia makan. Wal yalbashu mimma yalbasu. Hendaknya dia memberikan pakaian seperti apa yang dia kenakan. Wala taklifuhum ma yalbibuhum. Jangan membebani mereka tugas di luar kapasitas mereka. Fa'in kallafuhum ma yulibuhum fa'ayiruhum. Kalau Anda memberikan tugas yang tidak mereka mampu, maka tolonglah dia. Ya orang ono. Anda kan ini sesuatu yang tidak mungkin bisa diangkat di semua. Ya Anda bantu dong. Itu kenangan sahabat Abu Dzar. Beliau memperlakukan pembantunya seperti itu karena pernah mendapatkan teguran Rasulullah SAW. 97.
Sedang mari ku sing bokek babi. Banyak. Babu hal yu'inu abda. Apakah seseorang itu dianjurkan membantu budaknya? Pembantunya. Apakah dia dianjurkan begitu? Sami'tu Salam ibni Amr yuhaditsu an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah mengatakan, Nabi bersabda, "Aiqaukum ikhwanukum." Budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian, fa'ahsinu ilaihi. Perlakukanlah mereka dengan baik. Ista'inuhum ala ma ghalabahum. Bantulah mereka di dalam apa yang menyulitkan, pekerjaan yang menyulitkan mereka. Wa'inuhum ala ma ghulim. Ya sama, ini menegaskan bantulah mereka di dalam apa yang mereka tidak mampu. Bu, ini Bu. Para ahli sejarah non-muslim itu sepakat gini. Anda tidak akan menemukan bangsa penakluk yang lebih santun daripada bangsa Arab Islam. Saya ulangi ya, Anda tidak akan menemukan bangsa penakluk, kalau disebut sebagai penakluk ya, dibandingkan Arab Islam. Dibandingkan Arab Islam. Ibu-ibu sekalian, Anda tahu sejarah perang saudara Amerika antara pihak utara sama pihak selatan. Gak seneng dulu. Gak nyaut belas. Berarti gak belas. Jadi pihak utara sama pihak selatan itu berselisih pendapat terkait perlakuan terhadap budak. Satu pihak mengatakan penghapusan perbudakan, tapi si tuan-tuan tanah tidak setuju. Yang mempelopori itu adalah Abraham Lincoln. Ada yang mengatakan Abraham Lincoln ini orang Muslim, sehingga di dalam bukunya Jihad Turhani orang Palestina, di dalam buku judulnya 100 tokoh Muslim yang berpengaruh, Abraham Lincoln dimasukkan dalam jajaran Muslim. Gitu Bu. Dialah yang mempelopori perlakuan baik pada para budak. Guru mari. Kalau penghapusan budak pada kebijakan Amerika itu memang cukup menggoyang perekonomian. Kenapa? Kalau tuan-tuan tanah yang menguasai 100 hektar, lantas budaknya itu kemudian dibebaskan kabeh. Kira-kira yuk. Melarat dadak. Loh iya. Nah, Islamlah yang memiliki sebuah peraturan penghapusan perbudakan dengan cara yang sangat bagus. Mendihar istri, membebaskan budak. Berhubungan intim siang hari bulan Ramadan sengaja membebaskan budak. Lalu titik-titik fatah hari ruqabatin. Lalu Bu. Jadi Islam itu peraturannya itu sangat bagus di dalam pembebasan budak. Lalu langsung dihilangi yo, goncang perekonomian itu. Islam itu caranya sangat-sangat bagus. Bisa? Yang berikut. Ini hampir sama ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "A'inul 'amil min amalihi." Bantulah orang yang bekerja kepada Anda itu melakukan pekerjaannya. Fa inna 'amilallah la yukhayyib. Sebab orang yang bekerja karena Allah itu tidak layak untuk dicela. Wong standar gawe sak mampune itu gak patut untuk dicela lho. Gitu maksudnya. Bab ke-98. Babu la yukalliful abdu minal amal ma la yutiq.
janganlah membebani budak di luar kemampuan dia bekerja. Nabi bersabda, lil mamluk ta'amuhu wa kasautuhu. Budak itu layak untuk mendapatkan makanan dan pakaian. Wala yukallafu minal amali ma la yutiq. Dan jangan membebani mereka di luar kesanggupan mereka. Itu hampir sama semua hadisnya. Bab ke-99. Bab ke-99. Bab pembelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk keperluan hamba sahayanya dan pembantunya dinilai sedekah. Dinilai sedekah. Anil Miqdam, dari seorang sahabat namanya Al-Miqdam. Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mendengar Nabi bersabda, "Ma'at amta nafsaka fa huwa shadaqah." Apa yang kau makan untuk dirimu sendiri itu sedekah. Wa ma'at amta waladaka wa zaujaka wa khadimaka fa huwa shadaqah. Apa yang dimakan oleh anakmu, istrimu, pembantumu itu dinilai sedekah. Kalau para laki-laki itu tahu hadis ini, Bu, maka laki-laki itu akan ngomong, itu dinilai sebagai sedekah. Nekat lijo itu sedekah, garam sedekah, biji sedekah. Ya, ibu-ibu. Ini omongan bapak-bapak. Kado wis. Jadi ada seorang istri itu mengajukan khulud, bukan karena dipukul sama suami, bukan. Ini cerita asli. Saya sudah berusaha untuk menengahi karena sang suami setelah 17 atau 18 tahun pernikahannya itu jawab 10. Istrinya tak suruh ngomong. Yang pertama, suami saya itu memperlakukan saya dan anak-anak itu tidak baik. Mau dia punya uang 100 juta, 200 juta, jual asetnya apa-apa, dapat warisan atau apa, itu nyantotin situ ke saya itu tidak pernah. Dan kami sudah, saya pada setiap kali ada kesalahan, sing ngelendek untuk minta maaf harus saya selama 17 tahun. Kalau ada huru-hara lagi, pokoknya harus saya dan anak-anak yang minta maaf. Selama periode 18 tahun, saya harus pedih, perlakuan tidak enak ke saya dan anak-anak, minta maaf tidak pernah, saya sudah tidak tahan lagi. Saya cross check, sama ngakoni si kuning mana? Iya, Ustaz. Pertemuan pertama itu saya berusaha untuk supaya sang wanita membuka ruang hatinya memaafkan suami. Sebagai wujud komitmen dia ini bertobat, suaminya bertobat, saya ingin kakaknya dia dan keluarganya datang di depan saya untuk berjanji, berubah. Sudah ya, mereka pulang. 2 pekan setelah itu datang lagi. Ya Allah, beres. Saya pikir beres. Ucapan saya itu tadi mendamaikan. Baru ucap, katanya janji gimana? Karena janji dok ini pertemuan ini.
Saya bilang, ternyata istrinya sebentar Ustaz. Baru sampai pagar rumahnya Ustaz, kami bertengkar hebat lagi. Oh, suami saya nunda-nunda. Dulu 16 tahun yang lalu dia pernah membantu keluarga saya. Jadi Setas berkomitmen untuk bertobat, pulang dari pagar rumah saya nunda-nunda. Tua mama kalau gitu. Gitu, beliau opus. Ibu-ibu, jadi ternyata wanita itu kadang-kadang dipeliti sama suaminya pelit itu sih tahan. Tapi kalau sudah ranah tertentu jauh sepuluh kata, perlakuan kasar, semacam-macam. Nah itu kadang-kadang sih nggak kena diambuni, gitu. Ya, tapi suami-suami Anda bukan tipe seperti itu sebenarnya. Ya, senaon. Tapi cok sampai jadi begitu. Nanti orang lagi perlu ini, bahwasanya pembelanjaan yang dia lakukan untuk keperluan anak, istrinya dan membantunya itu dinilai sebagai sedekah. Bahkan itu merupakan sedekah terbaik. Bukan di Zoom itu ngajar. Boleh langsung mas Anda bisa main. Ya wis. Memang pencerahan ini perlu suami istri yang ini. Sebab yang membawa ucapan ini nanti Anda pancet harus. Hadis berikutnya Bu, ya. Berapa hadis lagi? Kurang 2 hadis selesai. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus shadaqati ma baqa ini ada yang terhilangkan. Ma baqa al-ghani ya. Iya. Sebaik-baiknya sedekah adalah ketika seseorang itu dalam kondisi berkecukupan. Wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wa beda' biman ta'ul. Prioritaskanlah orang yang nafkahnya dalam tanggungan Anda. Berarti istri dan anak. Kadang-kadang sih didisikno ambek orang ini kancane iku. Taqul imra'atuk anfik alayya aw talaqani. Jangan sampai istri Anda itu mengucapkan berilah saya pembelanjaan atau ceraikan saja. Itu pilihan sulit. Apalagi akumulasi puluhan tahun. Jadi saya itu sering menghadapi kasus itu banyak. Wedok Jawa ini 30 tahun mulai manten anyar gak dibelanjani loh. Sakinah mawaddah warahmah. Apa repot ta? Ini wanita yang tidak tahu hak dan kewajibannya ini. Saya itu membagi sebuah waris, diminta saran. Iya apa sih? Kok ngerekel itu wedok? Iya apa sih? Jadi nih kakaknya, adik saya itu sebenarnya nerima tapi saya itu tahu sendiri. Ponanku gak mesti nyambut gawe, adik iparku mulai manten nanya, gak tau belanja di bojoku, adikku itu sudah anaknya itu sudah geran dapur 30 lebih. Saya dihadirkan untuk itu. Kau ngandani. Anda tahu kira-kira adik iparnya si laki-laki ini teko apa enggak proses ini? Enggak kira teko. Tapi pola-polanya teko. Jadi tanpa pengetahuan si kakak, sebagian dari harta waris itu dijual. Kenapa? Karena terus-menerus sang istri diteror sama suami yang enggak bekerja itu. Gitu loh. 30 tahun.
sik mempertahankan sakinah mawaddah warahmah. Ya. Nah, ini takul, jangan sampai istri Anda imra'atan, istri Anda mengatakan anfik alayya aw talaqan, berilah saya nafkah atau kamu ceraikan saja saya. Wa yaqulu mamlukat anfik alayya aw bi'ni, atau budak Anda mengatakan berilah saya makanan atau berilah saya pembelanjaan atau jual saja saya ke majikan yang lain. Kalau majikan sampai ini seret kemarau, dulu maksudnya. Wa yaqul, sampai anak-anak Anda mengatakan wala juga ilaman takilna. Wa yaqul wala juga ilaman takilna. Sampai anak Anda berkata, kami ini harus pasrah kepada siapa lagi? Ibu, ini cocoknya ke hadis kemudian. Saya biasanya mengulang-ulang hadis ini itu di kelompoknya Sick Society, di masyarakat yang lagi sakit. Para suami yang enggan memikul tanggung jawab nafkah keluarga. Setelah ini biasanya tak ceritakan. Jadi Ali bin Abi Thalib untuk memberikan nafkah keluarganya Fatimah itu sampai buruk ke perkebunan Yahudi untuk setiap satu pohon kurma itu disirami, beliau mendapatkan 2 butir kurma. Oke, Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak enak-enak menunggu anugerah dari pondok mertua indah. Itu. Dan ya, ini perlu untuk para suami. Terakhir, An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bisadaqatin. Maqala rajul. Nabi memerintahkan orang-orang untuk bersedekah. Seseorang berkata, "Indi dinar." Saya memiliki 1 dinar, bukan juta saja. Qala anfaqahu ala nafsik. Anfiqhu ala nafsik. Gunakanlah itu untuk keperluan pribadi. Sabda Rasulullah begitu. Inti akhar, loh, saya masih memiliki dinar yang lain. Anfiqhu ala zaujatik. Berikanlah itu untuk istri. Qala inti akhar, loh, saya masih memiliki yang lain ya Rasulullah. Anfiqhu ala khadim. Pergunakanlah itu untuk keperluan pembantumu. Summa anta ausik. Kemudian setelah itu kalau masih ada, kamu pikirkan. Ibu sekalian, maka mendistribusikan harta, kalau seseorang itu punya harta, itu kudu belajar. Tuntunannya sono, surat Al-Baqarah 215, surat Al-Baqarah 218, halaman kanan karo kiri laisor. Silakan di situ, atau surat An-Nisa ayat ke-36. Sama semuanya. Itu cara mendistribusikan harta itu sasarannya gitu. Sasarannya gitu. Sudah ibu sekalian, babu idza kariha ayakulana abdi. Bab orang yang enggan makan bersama dengan pembantu atau budak. Wallahu a'lam bishawab.